Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratul muhtaramin, para alim al-ulama, para masyayikh, wabil khusus Gus Syaifur Rahman, senior dalam banyak hal, senior terorganisasi, senior teransor, senior termakalah beliau ini senior. Kulo diken nyukani materi tentang tantangan ansor ini, tantangan ansor ke depan seperti apa? Kalau pengen tahu terjadinya saya, pengen gak pada suwi. Musuhe ansor ki nek piro? Musuhe Banser nek piro? Ketua PAC saya jawab. Musuhe ansor nek piro? Banyak. Piro? Ketua ranting. Pinter, musuhnya Ansor dan Biro, musuhnya Banser dan Biro. Betul semua. Itu yang betul semua. Pak Harun. Saat niki monggo projek nyanyi bareng-bareng. Ayo maju, ayo terus maju. Ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia. Stop. Piro musuh Ansor? Kita? Tiga. Ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia. Ngomongnya pintu lu. Dia. Berarti musuhnya enak telu. Nggih lho betul. Berarti sing nyiptakne lagu Banser kuwi dhisik mesti duwe feeling, mbuh duwe kemudian jenenge kalau nyiptakne lagu kan kadang istikharah ya. Jaman wong biyen mesti istikharah mandi, lha dhewe saiki gak patek mandi. Mesti istiqoyah. Lah istiqoyah sing beta dadi istiqomah bareng sing lucu sih. Musuhe Ansor enak ta? Musuh Banser ada tiga. Siapa itu? Bisa nggak kita mengidentifikasi siapa musuhnya Ansor? Tiga itu. Saiki musuhnya Ansor sopo? Biyen musuhnya Ansor sopo? Oke, sekarang kita berkilas balik kembali ke sejarah rodok di PKNCD. Zaman ketika NU lahir, Ansor lahir, Banser itu lahir tahun berapa? Dan komandan apa? Nek Ansore lahir ketika konferensi NU di Tengku-Tinggayo. Ada yang ngerti ora? Konferensi Ansor lahir ketika konferensi NU ke-7 insyaallah bertempat di Mbah Saleh Pateng. Ya. Jadi sampai ngerti Ansor sa Indonesia ki lahirnya yo ning Banyuwangi. Banser sabare kuwi. Banser sabare merdeka baru lahir. Ketika NU lahir, Ansor lahir, musuhnya enek piro? Enek telu ya. Indonesia waktu itu cek dijajah Londo. Sopo musuhnya? Siji, otomatis Londo yang menjajah Indonesia secara mereka yang berpaham komunis waktu itu. Partai komunis waktu itu sudah ada, meskipun kemudian berubah-ubah bentuknya. Tapi waktu itu paham komunis sudah ada dan mereka tidak suka dengan
keadaan ulama. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga sopo? Yang ketiga adalah orang yang adalah kelompok yang awal-awal ketika kerajaan Saudi baru berdiri, mereka ingin menghapus kultur atau menghapus atau memberangus makam Rasulullah, memberangus atau merobohkan bangunan-bangunan sejarah Islam, ingin memindah atau menghapus, meratakan makam keluarga Nabi dan lain sebagainya dari sekitar Masjid Nabawi. Situs-situs Islam pada saat itu mau dirobohkan. Siapa? Wahabi. Dan saat itu di Indonesia sudah ada. Nyuwun sewu, waktu itu ejawantah dari Wahabi di Indonesia itu dalam bentuk Muhammadiyah, ada lagi juga kemudian akhirnya menjadi masyhur. Berarti musuhi Ansor pada saat itu kita identifikasi 3. Siji Londo menjajah ekonomi, nomor loro komunis, nomor 3 Wahabi. Sabare merdeka musuhnya cicik panggah apa berubah? Panggah apa berubah? Musuhnya gerubah saidik. Sabare Indonesia merdeka, musuh Ansor, musuh Nahdlatul Ulama itu siji. Wahabi, Salafi, cek pakah enek. Terutama waktu itu yang paling memusuhi Nahdlatul Ulama, yang paling memusuhi Ansor itu adalah Masyumi. Meskipun waktu itu NU sempat masuk dalam partai Masyumi, tapi ternyata keberadaan NU di Masyumi waktu itu tidak mendapatkan peran yang signifikan. Nomor loro, sampai kemudian peristiwa 65 musuh NU sapa nek? PKI. Gitu? PKI. Nomor 3 sapa? Tetap orang yang ingin menguasai Indonesia dengan liberalisasi ekonomi, yang kemudian sampai mereka berhasil memusuhi Soekarno dan lain sebagainya, itu juga orang yang memiliki pandangan liberalisasi ekonomi. Sampai anggap kita pada sampai periode 65. Setelah 65 akhirnya muncul Orde Baru, ya kan? Muncul Orde Baru sampai kemudian anggap mulai tahun 60-an, 67 sampai kemudian tahun 98, 99. Musuhnya Ansor sapa? Siji. Ganti diwisan. Soalnya setelah itu kemudian komunis kan sudah dilarang untuk hidup di Indonesia. Yang musuhi NU pada saat itu nyuwun sewu, siji si Wahabi enek, Muhammad dia tetap enek. Nomor loro, ya enggak, jenengan lek krungu ceritane bapak-bapak awake dhewe, mbah-mbah awake dhewe, banyak yang kemudian ketika urusan politik, ketika tidak mau tidak mau mengikuti kehendak mereka, maka mereka kemudian enek sing diseret, enek sing disadupi, enek sing di. Ini sejarah kalau kita mau. Yang ketiga siapa musuhnya? Tetap liberasi, kelompok yang ingin menguasai Indonesia dengan liberalisasi ekonomi. Sampai kemudian Freeport, tambang emas di mana itu Papua dikuasai sampai baru bisa dibebaskan, baru era. Pertanyaannya sekarang ini akhirnya musuhnya Ansor, musuhnya NU sapa? Ada yang bisa mengidentifikasi sekarang musuh kita siapa? Musuh kita sekarang siji. Salafi yang masuk ke Indonesia tetap Salafi Wahabi tetap.
Salafi Wahabi tetap ada di Indonesia. Salafi Wahabi yang mereka menginginkan Indonesia tidak berideologi ini. Yang kedua, sopo muslim. Musuhnya adalah orang yang ingin merubah Pancasila. Yang ketiga, lagi-lagi liberalisasi ekonomi. Ya kan? Sakniki lek jenengan urusan kampanye, urusan ning media sosial, sing paling sering nyerang NU sapa? Sing paling sering nyerang NU sapa? Di situ ada yang pakai bendera HTI, ada yang pakai bendera FPI, ada yang pakai bendera apa nih? Macam-macam lah. Nah, kalau kemudian kita mau mengintisarikan, sakjane musuhnya NU ki sapa, musuhnya Ansor ki sapa, musuhnya ulama, musuhnya apa jenenge, Banser ki sapa. Musuh kita adalah satu, siapa yang memusuhi ulama. Siapa yang memusuhi ulama? Identifikasinya itu. Satu, siapa yang memusuhi ulama sekarang. Yang kedua, siapa yang menginginkan bubarnya NKRI dan mengganti ideologi Pancasila. Dua. Yang ketiga, siapa yang ingin menguasai Indonesia, menjajah dengan cara halus, dengan liberalisasi, entah itu dengan liberalisasi ekonomi, pokoknya ingin menguasai ekonominya Indonesia. Kalau kepada yang memusuhi kita, memusuhi ulama, itu gampang, bisa mengidentifikasi dengan gampang. Sama perang di media sosial, sama perang di Facebook, engel-engelan dan lain sebagainya kan jelas. Oh berarti iki kelompoknya kayak, iki berarti itu kelompoknya kayak. Sing pengen kemudian mengganti ideologi Pancasila, pengen ganti NKRI dan sebagainya macam-macam. Kadang-kadang enek sing kelompoknya apa jenenge? Kelompok sing sekarang HTI dan lain sebagainya. Ada juga yang kadang-kadang kemudian ingin merubah Pancasila menjadi sing jarene Ekasila dan lain sebagainya, itu juga perlu diwaspadai. Yang terakhir yang kemudian yang ingin menjajah menguasai kita secara ekonomi. Nek sing loro awake dhewe iso perang-perang dengan kemudian berhadapan. Sing ekonomi iki wis iso ngatasi ora? Nggih, Mbak. Wis iso ngatasi ora? Karena hari ini kondisi Indonesia, kondisi umat Islam, kondisi Ansor dan lain sebagainya wis gak podo karo zaman sadurunge merdeka, gak podo zaman kemudian zaman Pak Karno, gak podo Orde Baru. Maka kita harus bisa mengenali sekarang ini awake dhewe kudunya apa, musuh yang kita hadapi siapa sekarang. Lah awake dhewe arepe ngomong tantangan tapi gak ngerti tantangannya apa, kan padha wae cara wong arepe mlaku gak ngerti tujuannya apa ini nanti kan betul. Kalau untuk urusan melindungi ideologi kita, untuk urusan melindungi ideologi Nahdlatul Ulama, untuk urusan melindungi ideologi Nahdlatul Ulama atau keaswajaran, saya tidak ragu. Anggota Ansor Ranting Beringin Pitu hampir menurut ketua ranting ya, hampir semuanya Ringin Telu, hampir semuanya adalah lulusan pondok pesantren. Gak khawatir, mesti duwe bunjer. Sing lulusan sarang mesti ning Blok Agung punjere ning blok, rujukane mesti ning Blok Agung. Sing lulusan Sukorejo, anak buah bolo-bolo ning Gus Saifur Rahman mesti rujukane ke Sukorejo. Gak khawatir. Gak khawatir blas karo sampean karo jenengan gak khawatir blas ya. Gak kira terpengaruh ya kemudian arepe di ideologi dan sebagainya. Gak khawatir blas.
Tapi jenengan ngerti ning jaba kono. Anak-anak NU ki pun mlebu Ansor kabeh. Mlebu Ansor kabeh, Bro. Ngerti ta? Anak kabeh mlebu Ansor. Gak kabeh mondok. Nek dengan kegiatan saat ini jenengan ngejak jenengi Harun, ngejak kegiatan Ansor jenengi Harun, ngejak kegiatan Ansor jenengi Rosid, jenengi Miftahuddin misalkan, jenengi Fauzi dan lain sebagainya. Kangen blas rek. Gini betul? Kangen blas. Ini memang kui omahe bisa. Omahe wis ning Ansor, omahe wis ning NU. Tapi sama tahu ngejak jenengi Alek misalkan. Ngejak jenenge Paijo, ngejak jenenge Bukirin, ngejak jenenge Felix misalnya. Ngejak. Nah, ngono-ngono kuwi. Mereka itu juga butuh untuk diajak masuk ke kita. Jadi ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kemudian kita menjalankan keorganisasian Ansor ini dengan saat ini dengan seperti ini adalah tantangan, ini adalah strategi untuk menghadapi tantangan Ansor yang pertama. Untuk menghadapi sasaran Ansor yang kedua yang terkait dengan ekonomi, sama alhamdulillah ini kegiatan jenenge Jumat Berkah. Ke depan kalau kemudian itu mau dikembangkan, ranting NU-nya bergerak, kemudian Lazisnu-nya juga bergerak. Saya harap ke depan konco-konco Ansor juga membackup kegiatan Lazisnu. Jadi kemudian keberadaan Ansor, keberadaan NU itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ketika ada warga kemudian merasa membutuhkan bantuan, merasa kemudian arek yatim gak iso tuku seragam, arek yatim gak iso sekolah dan lain sebagainya, harus Ansor harus bisa bantu mereka itu. Jangan sampai mereka kemudian justru dibantu orang lain. Nah, dia menengahi mesti ku sing wangi golongan liyane jenenge dompet duafa, ana jenenge apa nih? Al-Falah, ada jenenge apa nih? Kalau kemudian kita diam tidak melakukan itu, mereka yang akan membantu. Sesuatu yang tidak kita lakukan pasti akan dilakukan oleh orang lain. Akhirnya umat yang sebenarnya itu umat kita, akhirnya menjadi umat orang lain. Sesuatu yang sifatnya membackup ekonomi harus dilakukan. Masih saiki sing bisa dilakoni nglumpukne sumbangan kemudian di nglumpukne infak, kemudian infaknya ditasarufkan kepada mereka. Sementara itu sih gak apa-apa. Ke depan piye akhirnya kemudian Ansor iso menyiapkan lapangan kerja bagi anak buah. Itu ke depan, guys. Sing paling penting saat ini kemudian tantangan Ansor adalah bagaimana gerakan Ansor ini gampangan ini piye supaya anggotane Ansor ki gak gur iki kita. Piye supaya arek nom sing melo Ansor gak gur sing ngene-ngene kita. Ini tetap harus dirawat. Lulusan pondok pesantren kudu tetap dirawat. Alumni IPNU, saya yakin ini sebagian besar alumni IPNU sing saya meloi. Alumni IPNU kudu tetap dijak. Sing lulusan pondok pesantren kudu tetap dijak. Tapi saiki kudu enek sing iso mikir piye carane golongane arek-arek ning perapatan, arek-arek ning pinggir embong, arek-arek ning pasar sing jenenge Alek, Tumirin. Sopo nek? Paeno dan sebagainya kuwi iso melok ning Ansor. Lek sampean pengen ngejak kon golongane ngono kuwi ning Ansor, gak iso nggih cara ngene iki rek. Sing lulusan pondok gaekno jas ngene iki gak apa-apa. Sing gak iso melok, sing gak gelem melok kuwi kudu dengan cara yang lain. Kalau kita ingat dulu zamannya Sunan Kalijogo ketika ngejak uang, apa gawe pengajian?
Apa nggawe istighosah? Apa nggawe tahlilan? Kan gak. Zaman dulu waktu itu wong senengane gamelan, wayang, gitu. Nah, saiki arek nom-noman senengane opo? Apa senengane? Ya lek wong aja delok ombene rek. Jangan lihat itunya. Saiki cah nom senengane opo? Lek senengane musik, lek misalnya kemudian bebek kuwi senengane dedak. Lek bebek kuwi senengane dedak, ya aja diwehi kroto, kan ngono lho. Lek manuk kuwi senengane kroto, ya aja diwehi gedang. Ben mlebu. Kan ngono. Arek-arek sing ning perapatan, arek-arek sing ning pinggir pasar, sing ning terminal dan lain sebagainya itu piye caranya supaya iso melok ansor. Kegiatan ini tetap lanjutkan. Saulang pisan kegiatan kajian seperti ini, saulang pisan kegiatan apa kono mau rutinan apa kono mau Jumat berkah lanjutkan itu. Tapi kudu enek sing ditugasi khusus ngejak arek-arek ngono kuwi. Buat misalkan yang perapatan di gebiar musik ansor misalkan. Lah pas ngene gebiar musik ya aja sarungan rek. Sementara di DLS enggak apa-apa. Sing penting bagaimana mereka kemudian ikut ansor. Bulan ini ning perapatan Andini Sukoharjo misalkan. Bulan depan ning perapatan ngarepe Pak Harun. Bulan berikutnya ning Bekasi Pondok Wedok misalkan. Misalkan lakukan begitu. Setelah misalkan mereka mau dilakukan kegiatan itu melok kegiatan itu pokoknya yang penting melok wis. Hari itu setelah mereka merasa diterima di ansor dengan gaya mereka baru enek no pelatihan atau diklasar banser misalkan. Ojo PKD ansor sih, PKD ansor sih terlalu sih ya. Diklasar banser mereka kan gak kaya jadi banser mereka, gitu kan. Sing kira-kira kemudian sampean iso nokone seragam ya tokono seragam. Tapi sing gak kumanan seragam, entok-entoke gayane ini. Sampean tetap jadi anggota banser. Tapi sampean bagian intelijen. Nah, sampean ngerti kan golongannya polisi, kemudian tentara, ini sing gak gawe seragam kan ya nek. Intelijen kan gak gawe seragam. Padahal sajane gak kuat nokone seragam kan. Cara itu harus dilakukan. Nek gak dilakoni kuwi kok dijak wong liya. Nek dijak wong liya sampean kok ngomong, itu sesat itu. Sing sesat ya awake dhewe sing gak jak mereka itu. Nah, memang itu nanti tantangannya akan berat. Itu nanti tantangannya konsekuensinya akan berat. Terutama sing saiki alumni pondok ngene iki. Sing dipasang nggawe acara ngono kuwi sing gak patek alumni pondok ya Harun ini gak patek alumni pondok. Mas Harun ini Pak cara dhek ngaku anggotane Slang ini kan apa sebenarnya masuk. Padahal asal kan. Kepala betul masuk. Ini tantangan kita, Mas. Jadi kelompok Nyuwun Sewu sekitar 1 tahun yang lalu ketika HTI dibubarkan, ya, maka kemudian mereka mencolok putra mencolok putri, sing arek nom-noman akhirnya gawe jenenge apa itu ya? Lupa saya. Sebuah kelompok anak muda yang kemudian kelompok anak muda itu betul-betul diterima iso mlebu sekolah dan lain sebagainya. Nah, mereka cara berdakwahnya gak terlalu serius. Ora rongkokan, ora sarungan, ora jasan, tapi gawe kaos dan lain sebagainya ngejak mereka dan akhirnya diterima mereka itu. Karim, nah, brother Karim, waktu itu ngarani Karim deh. Kelompok Karim, sakbare HTI dibubarkan. Khusus nyasar arek nom-noman deh gawe Karim. Dan ternyata mereka diterima.
Terus saiki sing rada rame jenenge Evi Effendi. Ngerti? Ning YouTube, ning media sosial, ning FB kan rame Evi Effendi. Diustadkan oleh mereka padahal sinaune kan ya lewat Google. Sinaune lewat apa jenenge YouTube. Sinaune lewat ngono. Cara ngilmu ki saya yakin kalah adoh kalau jenengan ngomongnya sing lulusan sarang. Tapi ngono wis koyo luar biasa, mustaq luar biasa. Padahal maca Quran ini wis video yang kemudian menunjukkan bahwa siapa ini Evi Effendi gak iso maca Quran. Ngono iso dadi. Karena apa? Karena cara dia berdakwah, cara dia ngejak wong gak seri, gak maca formal gitu loh. Kaosan terus gawe srodongan kepala, srodongan sirah dengan gaya ini dan ternyata banyak orang ikut ke dia. Masih maca Qur'ane gak tempe. Nah terus kalau kemudian umat kita, masyarakat kita dibimbing oleh orang yang secara keilmuan, sanad keilmuannya gak jelas kaya ngono kuwi, sementara itu cara yang kita gunakan panggah kaya ngene iki, sing salah sapa? Bener kan? Jadi sekarang orang ini Ansor harus melakukan kegiatan dengan pola out of the box. Kayak ini. Out of the box ya benar. Mikir melakukan sesuatu sing gak podo dengan yang selama ini dilakukan. Sesuatu yang baru pasti nanti akan ada tantangan, akan ada serangan, akan ada caci maki, tapi harus berani untuk melakukan itu. Kalau tidak berani melakukan itu, kita bukan agen perubahan. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana kemudian kalau kita mau ngomong aswaja itu harus tawazun, tasamuh, tawasud, iktidal dan lain sebagainya. Itu harus dijeru deh. Kalau sudah melok ning Ansor dan lain sebagainya baru kita isi seperti itu. Lek durung, ojo langsung diomongin tawasud gak kira. Kalau kemudian kita mau ngomong bahwa ber-NU itu harus connect, harus sambung antara fikroh, amaliyah dan harokah, harus sambung. Pikirannya pikiran NU, kemudian amaliyah aswaja, tahlilan dan lain sebagainya. Gerakannya itu gerakan yang podo karo gerakan jamiyah NU. Kuwi lak wis ning jero. Lek sing durung ning jero sing ning jaba kudu enek cara untuk bagaimana mereka bisa masuk ke NU. Ansor hari ini adalah NU 10 tahun yang akan datang. Piye caranya supaya NU iki pada tahun 10 tahun yang akan datang diterima dan juga kemudian menjadi organisasi yang memiliki anggota yang juga beragam. Nek awake dhewe ngejak lulusan pondok, alumni IPNU gampang. Dene acara ini mesti teko. Lek sing ngono-ngono kuwi piye carane sing penting kudu iso. PR kangge Mas Ketua Ranting. Kalau iso digarap ketua ranting alhamdulillah. Lek ketua ranting rumangsa gak mampu, ketua PAC kudu iso garap. Dengan model itu, kalau itu bisa dilakukan di sini, saya yakin ranting ringin telu akan menjadi role model ranting Ansor saat banyak. Lek sampean butuh nekane artis ngomong aku, tak tekane. Gratis. Siap. Barusan ini tadi sing ngarep ngono. Arif Siteng sama ora Arif Siteng. Arif Siteng telepon aku barusan kene. Dhek bingung krana petang wulan gak tau mau. Gak tau konser. Iki golek cara piye supaya dhek iso mulai konser. Mas yo saiki wis normal durung enek sing ngundang, Mas. Siap. Iki sing siap. Ya. Arif Siteng lo telepon aku ini, Mas bisa nggak kira-kira NU memfasilitasi, membackup kalau nanti kita mau membuat simulasi konser pertama, siap backup enggak? Siap nggak? Kita urusan izin, kita ini kamu
Kapolres Banyuwangi, Pak Arman itu lek ngopi-ngopi loh di kantor MU rek. Lek gak percaya tak di fotoku sampean. Ngopi-ngopi kalau Pak Kapolres itu biasa. Pak Kapolres biasa, bukan kita yang kemudian ke sana, tapi Pak Kapolres itu yang datang ke ujian. Urusan perizinan selesai. Lek guru Arif Siteng lek pengen sama tekane sak sahibane. Langsung ada ora sampean. Mas Supri semangat Mas Supri. Lha pas sing ngene acarane Ansor sahibane yo koyo kon rotok rapat sithik. Aku siap tekan nih. Kalau sampean sanggup, Arif Siteng sak bolo-bolone teko gratis. Sampean siap nepentasi, kemudian apa nih perapatan terserah wis pentasi, kemudian ini dan sebagainya. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh teman-teman Ansor. Sing ngono-ngono ki ben mlebu melok wae dhewe. Sing orang jadi 3 tantangan yang saya sampaikan tadi itu bagaimana itu bisa diatasi, bisa kita tangani, bisa diatasi oleh NU, oleh Ansor. Sing ideologinya terancam, maka kita bentengi dengan seperti ini. Yang kemudian ekonominya terancam, kita beri bantuan melalui program Jumat Berkah Sampeyan kuwi mau. Kalau bisa dikembangkan lebih baik akan lebih baik. Sing kemudian mereka keleleran gak open, nah itu banyak cara yang untuk melakukan. Sing penting bagaimana mereka masuk ke gerbong kita. Setelah masuk ke gerbong kita, karek piye carane awake dhewe niku. Masih kemudian DE tatoan, DE semiran dan gak apa-apa. Itu kono mau sampean Ansor Bansor bagian intelijen ngono gak apa-apa. Ngaten nggih? Nggih. Lho kita niku mawon yang saged kami aturkan, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mungkin kesannya dilanjutkan kalian Gus Saifur Rahman. Kula namung saged nyampaikan ngeten iki, kula boten nate mondok gur mangan pojokane saiki mengenai. Dadi nek gapane wani lah ngomongne sing sifate ben beliau nanti yang lebih menyampaikan banyak. Saya hanya menyampaikan pengalaman ketika kami selama ini berorganisasi. Pengalaman ketika kami sempat juga di beberapa tempat. Kami pernah di Madura 3 tahun dan lain sebagainya. Cara menghadapi masyarakat bagaimana? Pengalaman ini yang ingin saya keluarkan kepada saudara semua. Yang kami sampaikan, mudah-mudahan Ansor Ranting ingin telu bisa eksis, semakin anggotane saya suwe saya tambah, semua anak muda bisa bernaung di bawah Ansor, kemudian Ansor PAC Bangun juga lebih eksis, kemudian beriringan dengan FVJ dan Ranting NU-nya. Dan mudah-mudahan ini menjadi masa depan yang cerah bagi NU 10-20 tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.